Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan? Kiranya di pagi hari ini kita diberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk menyembah Tuhan kita mau senangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami, menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sampai detik ini pun Tuhan menjaga kami. Engkau menolong kami selalu Tuhan. Bapa, terpuji namamu pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan kami bawa dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Baik yang di rumah, baik yang di jalan Tuhan, yang mendengarkan pujian yang kami naikkan bagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka boleh dimenangkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka boleh mendapatkan sukacita yang daripada Engkau Tuhan, yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau bekerja Tuhan, lawat kami Tuhan Yesus. Lawat setiap jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau bersukacita, menari-nari buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Sebab Dia Yesus yang selalu mengasihi saudara dan saya. Dia selalu cinta kepada saudara dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyanyi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Biar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari kita menari buat Tuhan Yesus. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu Tuhan, biar bulan tak bercahaya, tapi firman-Mu tetap bagi kami Tuhan. Akan bergoncang, Haleluya. matahari tak bersinar lagi, Tetapi Tuhan Yesus Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta Shalalalalala. Kami cinta Yesus. Haleluya. Yesus cinta saya. Engkau cinta kami Tuhan, dan kami cinta Engkau ya Bapa.
katakan, ku jatuh cinta. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus, Jatuh cinta kami cinta padamu tambah Tuhan. dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan Yang jatuh cinta kepada Tuhan, lebih lagi katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus, Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab dia Allah yang luar biasa, yang selalu mencintai kita umat Tuhan. Haleluya. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengajaran dari pusat. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Biarlah segala pujian kami bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkau Tuhan yang selamatkan kami. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Yesusku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau yang sembuhkanku. Kau yang
segala pujian dan syukur Biarlah segala pujian kami bagimu Tuhan. hanya bagimu, Yesus. Yes Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Golden Fatmawati, senang sekali jumpa kembali. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Puji nama Tuhan Yesus, kita memiliki Allah yang luar biasa. Saudara, kita semua tidak luput daripada apa yang kita hadapi, yaitu pandemi yang berkepanjangan. Dan kondisi saat ini kita melihat bahwa masing-masing kita mengalami satu proses yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan situasi kondisinya. Dan kita semua bergumul, kita semua berjuang. Dan sebelum kita berlanjut, ada baiknya kita terlebih dahulu berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki sebelum kita meminta apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami banyak sekali catatan daftar kami untuk diajukan kepadamu. Namun Bapa, sebelum kami melakukan hal ini, kami terlebih dahulu mengucap syukur dengan keberadaan kami, kondisi kami, apapun yang kami miliki, situasi kondisi bagaimanapun juga yang kami hadapi, kami tetap mengucap syukur. Terpujilah nama Bapa, glory haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Nah saudara, kita amati kembali pada bulan November 2019, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang bakal saudara saya alami hari ini. It came to a surprise. Bulan Februari kita sudah mulai mendengar sedikit demi sedikit informasi apa yang terjadi di Cina. Masuk bulan Maret menyebar ke Italia, Turki. Wow, semua negara di bagian selatan kena adanya. Kemudian nyebar ke Asia, Korea, Jepang, bahkan Singapura, Malaysia. Dan akhirnya di bulan Maret Indonesia mulai mendapatkan alarming system. Secara global sepertinya seolah-olah semua dunia menghadapinya. Dan seperti halnya sekarang ini melalui rekaman. Namun seringkali kita juga sudah cukup familiar dengan yang disebut Zooming, dengan yang disebut online. Maka tidak bisa secara temu muka, secara fisik, disebutnya adalah social distancing. Nah, untuk itu saya ingin rubah istilah social distancing. Sebaiknya yang kita lakukan adalah socializing in distance. Tetap kita harus sosialisasi, tapi dengan jarak. Dan yang menariknya lagi, istilah work from home, WFH, kita ubah menjadi work fun home. Jadi kita harus tetap bersuka cita, enjoy life. Bagaimana caranya? Kita harus lebih kreatif dan inovatif. Seperti halnya kalau kita lihat di dalam konteks komunikasi sekarang dengan batasan yang ada, khususnya di Jakarta dengan PSBB yang berkali-kali harus diubah, direvisi kembali, dan juga itu yang disebut dengan menghadapi suatu konteks yang disebut new normal. Makin kesini saya berpikir lama-lama apa iya itu yang disebut dengan new normal. Saya melihatnya ini adalah lebih ke new reality. Normalnya bagaimana kita bisa katakan new normal? Karena memang realitanya adalah berbeda. Nah, untuk itu saya ingin bagikan satu hal pengertian yang lebih dalam lagi. Siapakah kita sebetulnya di era kondisi ini? Di COVID-19, di pandemi ini.
kita melalui suatu 3 zona yang menarik. Zona ketakutan, zona pembelajaran, dan zona pertumbuhan. Di Indonesia kira-kira bulan Maret semua masuk di zona ketakutan. Di zona ketakutan itu rame-rame beli stok masker, kemudian menyebarkan rasa takut dan marah, kemudian sering mengeluh, kemudian juga mudah marah, langsung share apapun yang kita terima dari medsos. Itu adalah zona ketakutan. Kemudian sekitar bulan April sampai bulan Juni, saya melihat kita semua dalam zona belajar. Pengertian zona belajar adalah mulai menerima kenyataan, kemudian stop membaca berita yang membuat cemas, itu semua kita saring apa adanya, menyadari situasi untuk bertindak lebih bijak adanya, dan kita mau stop sharing dari medsos yang tidak ada manfaatnya. Dan sejak bulan Juni sampai hari ini, saudara, kita masuk yang disebut dengan zona bertumbuh. Pengertian zona bertumbuh di sini adalah mulai memikirkan orang lain, yang bagaimana untuk bisa membantunya, dan menggunakan bakat kita, kemampuan kita untuk bisa membutuhkan mereka yang sangat butuh jangkauan saat ini. Kemudian penuh kasih, sayang pada diri sendiri dan orang lain tentunya, dan berterima kasih dengan mengapresiasi orang lain. Kita lebih banyak kompromi dan toleransinya, menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Dan kondisi ini mencari cara untuk beradaptasi, mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi kreativitas. Pertanyaannya, sampai kapan? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Nah, untuk itu kita harus melihat satu kondisi di sini. Saudara, perhatikan ayat berikut ini. Kita semua pasti menjerit dan meminta dan memohon, Tuhan, pulihkanlah. Tuhan, sembuhkanlah. Tuhan, lawatlah. Tuhan, berkatilah. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Saudara, dari 2 Tawarikh 7:14 ini saya bisa mendapatkan menyimpulkan 4 hal. Yang pertama, kita harus rendah hati. Kedua, kita doa. Ketiga, kita intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Pengertian berbalik dari jalan yang jahat bukan semata-mata bicara soal memukul orang ataupun juga membunuh orang, tapi juga dalam strategi yang tidak beres, di dalam niat jahat, pikiran jahat, mencelakakan, itu adalah yang harus ditinggalkan. Sekali lagi, 4 hal. Kita semua mau dipulihkan. 4 hal, sekali lagi. 1, rendah hati, humble yourself. Kedua, doa. Ketiga, intim dengan Tuhan, tidak cukup berdoa ini. Dan keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Di firman Tuhan tadi 2 Tawarikh 7:14 ada 3 hal yang menarik yang Tuhan janjikan. Pertama, dia mengatakan, aku akan mendengar dari surga. Ini adalah berita baik. Bayangkan saudara berdoa, lalu Tuhan mengatakan, I will hear you from heaven. Didengar dari surga. Yang kedua, dia katakan, aku ampuni semua dosamu. Wow, itu yang sangat kita harapkan. Dan yang ketiga, dia berkata, aku akan pulihkan negeri mereka. Akan dipulihkan keluarga demi keluarga dari GBI Golden Fatmawati. Dipulihkan setiap individu, dipulihkan gerejanya, dipulihkan semua bisnis usaha saudara yang mengerti dan percaya, katakan amin. Nah, untuk itu kita kembali lagi. Ini sebetulnya new normal atau new reality. Saya lebih banyak fokusnya ke new reality. Karena kenyataannya begini adanya. Yang kita hadapi sekarang ini, menurut pandangan saya ada 4 hal. Sekali lagi, 4 hal. Yang pertama adalah keadaan di luar sana berubah mendadak. Bahasa kerennya adalah volatility. Keadaan berubah mendadak. Yang kedua adalah tidak ada kepastian. Uncertainty. Nggak pernah ada kepastian. Dan yang ketiga adalah complexity, kerumitan. Dan keempat adalah ambiguity, memiliki makna yang ganda. Sekali lagi saya ulangi supaya kita paham betul.
Apa yang saudara hadapi, saya hadapi, tanpa kecuali industri apapun juga, keadaan berubah mendadak. Perhatikan ke lingkungan kita. Yang kedua adalah tidak ada kepastian. Itu yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah rumitnya bukan main situasinya, belum juga tata caranya dan sebagainya. Yang keempat adalah memiliki makna yang ganda. Nah, untuk itu saudara, waktu kita melihat demikian, Alkitab kita ini sungguh amat sangat kaya dengan informasi. Sekali lagi, Alkitab kita sangat kaya dengan informasi. Saya sering bagikan Alkitab saudara dan saya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu begitu kaya, begitu luas, begitu dalam. Tapi kalau mau dikompres menjadi 3 hal. Alkitab saudara dan saya bicara soal satu, sejarah. Untuk sejarah kehidupan ciptaan Tuhan, kembali ke Alkitab. Lalu saudara mengatakan, ini cerita atau dongeng atau legenda? No. Ini adalah kebenaran. Puji Tuhan. Indahnya ditutup bungkus dengan yang disebut dengan yang ketiga, kasih. Maka Alkitab saudara dan saya mengandung makna yang begitu dalam. Sederhananya adalah sejarah, kebenaran, dan kasih. Dan kita sering melihat dan mendengar, bahkan beberapa kali selama perjalanan ini, kita tahu istilah lockdown itu pun juga perintah dari Tuhan. Ayatnya pun diambil dari Yesaya 26 ayat 20 berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Mulai bertanya saya, Tuhan, kalau memang kau izinkan ini semua terjadi, pertanyaannya menarik sekali, tidak hanya Indonesia, praktis seluruh dunia. Engkau izinkan ini terjadi. Sedangkan sementara manusia banyak fokus di penyakitnya, virusnya, COVID-nya, dan lagi nyari jawaban untuk obatnya itu seperti apa. Banyak dibicarakan sekarang soal vaksin. Kemana arahnya, kapan keluarnya, berapa harganya, siapa yang akan mendapatkannya. Itu menjadi pertanyaan yang non-stop. Dan satu hal yang menjadi undang-undang, semua harus pakai masker. Sanitizing. Wow, nggak bisa dilepas lagi. Ini yang terjadi hari lepas hari. Saudara dan saya masuk dalam konteks ini. Dan untuk itu mari kita relax sedikit sebentar. Dulu ada istilah baper, kita tahu bawa perasaan. Sekarang ada istilah koper. Pengertian koper adalah korban perasaan. Dan berikutnya lagi nanti muncul bagasi. Bahagia kagak, sedihnya iya. Jadi baper sekarang bisa diubah menjadi bawa perubahan. Puji nama Tuhan Yesus. Maka saudara saya harus membawa suatu perubahan kondisi ini. Perhatikan kalimat berikut ini yang menarik sekali. Kita tidak semua di dalam satu perahu. Sekali lagi, kita tidak semua di dalam satu perahu. Kita semua di dalam satu badai. Tidak dalam satu perahu, tapi satu badai. Lalu pertanyaannya adalah, kalau memang demikian adanya, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Saudara, ada beberapa poin. Kalau sempat dicatat, silakan saya akan bacakan pelan-pelan. Satu ya, pertama baik-baik sini. Semua kembali ke pola pikir. Oke. Kedua, hidup adalah pilihan. It's a choice for you to choose. Dan yang ketiga, mengeluh itu memperburuk keadaan. The more you complain, the worse it's going to be. Hati-hati. Lalu cepat ambil kendali dan juga arahkan tujuan. Simak baik-baik, bersama Yesus pasti bisa. Sekali lagi, kita tidak semua di dalam satu perahu, tapi kita semua dalam satu badai. Saudara, semua itu ada masa dan waktunya. Kitab Kejadian 28 ayat 15. Sekali lagi Kejadian 28:15. From the very beginning, dari awal, Tuhan mengatakan demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan dikatakan di sini, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saya mau kasih gambaran ilustrasinya. Tuhan Yesus begitu besar, begitu luar biasa.
agung sekali, luar biasa, wibawa, kuat sekali. Dia sedang menggendong anak-anaknya, dia sedang menggendong tubuh Kristus dengan bangsa-bangsa yang sedang menangis, minta diobati. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dan dia berkata, I will not leave you nor forsake you. Dia terus akan mengikuti kita. Goncangan terus terjadi, disrupsi besar terus akan terjadi. Dan hanya soal waktu, bukan kalau. Ini bukan bicara soal, ya kalau nanti terjadi gimana? No. Bukan soal kalau. Ini bicara soal waktu. It's a matter of time. Perlu penyikapan yang benar dari saudara dan saya. Dan untuk itu, kita sebutnya adalah godly character. Di musim sekarang ini dibutuhkan adalah karakter Tuhan, yaitu serupa dengan Kristus, menghidupi firman Tuhan, dan buah roh. 3 hal ini kita butuhkan. Karena sehari-hari kita dipusingkan dengan berita baru. Belum lagi di tengah-tengah pandemi ini ada kepentingan-kepentingan pribadi, partai maupun organisasi. So di mana kita berada saat ini? Satu-satunya adalah lebih dekat dengan Dia. Ingat tadi, 1, rendah hati, doa. 3, intim dengan Dia. Dan 4, tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian kita lihat godly character, karakter Kristus. Kita semua sering mendapatkannya dan membacanya dari kitab Galatia 5. Masih ingat buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, kalau diingatkan buah-buah roh ini, lalu apa hubungannya? Banyak sekali, saudara. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang saya lakukan, saudara baca lagi ayatnya nanti. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah-buah roh ini, kita susun semuanya 9. Saya tulis kasih, saya tulis sukacita. Sebelahnya, saya kasih skala 0 sampai 10. Kita menguji diri sendiri saja. Di dalam pandemi ini, kasih saya ratingnya itu berapa? Aduh, cuman 4. Kurang baik ini, saudara. Sukacita saya, ya saya bisa tulis 6 lah, tapi lebih banyak mentingin sendiri. Hati-hati. Kesabaran saya hampir nggak ada. Kepancing marah terus, cuma kasih nilai 2. Kebaikan saya kadang-kadang 5 lah. Kesetiaan saya setia kok, tapi hatinya goncang. Saya boleh naruh angka 7 di situ, tapi hatinya goncang. Dan juga kita lihat kelemah lembutannya. Enggak juga, kelihatan banget dari bahasa tubuh saya. Penguasaan diri hampir kecil sekali. Saudara, ini saya pakai melatih diri saya sebagai benchmark saya. Kalau saya bisa kasih rating rata-rata di atas 7, I'm okay. Seperti hanya dengan saudara, ini untuk ngetes kita. Kalau ini udah bisa masuk semua di atas 7, wow. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita coba praktekkan, lihat hasilnya seperti apa nanti. Dan perlu diketahui, Tuhan itu lebih ingin membentuk karakter saudara daripada menjawab doa saudara. Dia tahu kita berdoa, dia tahu kita sujud, dia tahu kita menangis. He knows everything. Dan dia tahu apa yang kita gumuli, dia tahu apa yang kita tangisi. And God says, nah, bukan itu soal kecil. Saya bisa jawab itu dalam waktu seketika, kata Tuhan. The issue, it is not what you ask. The issue, it is your character. Karakter itu dirubah dulu. Ingat buah-buah roh tadi. Pada waktu kita bisa memilikinya, waduh, luar biasa. Dan karakter tidak dibangun dalam kelas. Sekali lagi, karakter tidak dibangun dalam kelas. Karakter dibangun dalam keadaan kehidupan kita. Sekali lagi, keadaan kehidupan kita. This is the time to build your new character. Keadaannya nggak menarik. Ini lagi dibangun, diproses, dibentuk karakter kita. Melalui apa? Work from home. Lockdown, social and physical distancing. Itu lagi dibentuk. Maka dengan kata lain, kita masuk dalam ruang tunggu, pemberhentian sejenak, pit stop, untuk diolah, mempelajari situasi kondisi. Tidak mudah, saudara, untuk bekerja dari rumah. Saya tahu apa yang saya katakan karena saya banyak memberi pelatihan dan saya melihat sekali outcome-nya itu luar biasa. Dan kita pikir tadinya enak ya di rumah, nggak usah kerja kantor. No. Banyak orang gini, kalau bisa ke kantor, dia ke kantor.
Dan ini fakta kenyataannya. Nah, justru di sini Tuhan membangun karakter dalam kehidupan kita dengan mengizinkan kita untuk mengalami situasi di mana kita cobai untuk melakukan kebalikannya dengan karakter yang berkualitas. Wow. Jadi dengan kata lain, hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan terus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan maupun bisnis. Saudara, memang prihatin sekali. Saya banyak diminta untuk mengisi di beberapa perusahaan yang berkaitan dengan mentally, morally down. Beberapa perusahaan yang harus mem-PHK, bukan dalam batu kecil, jumlahnya gedenya bukan main. Belum lagi dirumahkan tanpa gaji. Wah, banyak-banyak macam cerita. Basically, the economic is just sloping down. Nah, kalimatnya menarik. Kita semua mau membangun sukses. Simak ini baik-baik. Before you build your success, you have to build your character. Sekali lagi, sebelum membangun sukses, bangunlah karakter. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, saya teringat dengan kita semua diingatkan di bawah naungan GBI ini seringkali baca Mazmur 91, and then itu menjadi suatu pegangan kita. Whatever we do, however we do it, remember the book of Psalm 91. Mazmur 91, baca dari awal sampai akhir, terus menerus melindungi diri kita. Dan yang menarik di sini adalah saya menggunakan istilah 911. Pastinya saudara banyak melihat video ataupun YouTube film-film dari Hollywood. Kalau kita lihat film-film polisi, NYPD dan sebagainya bicara soal terorisme, bicara soal kejahatan, dan di sana ada jaringan yang disebut Call 911, Call 911, Call 911. Nah, 911 saya amati di sini menarik sekali. Mazmur 91 ayat 1, 911. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. So dengan kata lain, you are working from home, I'm working from home. Di rumah bersama keluarga, kita lebih banyak, simak baik-baik, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Katakan amin. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia selalu embrace. Kita satu keluarga. Puji nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita amati dari kitab Mazmur 91, saya berpegang kepada ayat yang ke-11. This is so powerful, yang menguatkan diri saya. Firman Tuhan berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, kita masing-masing, remember, we are not in the same boat, but we are in the same storm. Kita tidak semua di dalam satu kapal, tapi dalam badai yang sama. Tantangan saudara dan saya beda. Dan yang lain pun juga beda. Kadang-kadang kita berkaitan dengan tagihan, pembayaran. Oh my God, the debt collector. Oh my God, ini belum dibereskan. Oh, anak sekolah. Oh, belum punya pembelanja. You name it. Nggak ada habisnya aja. Kesan itu makin banyak menyerang. Firman Tuhan di sini dikatakan, apapun yang kau takuti, apapun yang kau gelisahkan, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Dia mengatakan sebab malaikat-malaikatnya. Tidak dikatakan satu malaikat, dia katakan malaikat-malaikatnya. Jamak, plural. Kalau masyarakat kita ada 10, dia kirimkan 20. Masyarakat kita ada 100, dikirimkan 1000. Itu janji kepada kita. Untuk apa? Menjaga kita kemanapun kita pergi. Thank you very much, Pastor. Kedengarannya sih enak didengar. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Hati-hati waktu kita mendengar hari ini kita mengatakan amin. Namun demikian begitu selesai, aduh tantangannya masih berat di hadapan kita. You have to stay and stick to His promise. Sejarah mengatakan bahwa stres dan masa kesulitan menyatukan manusia. Itu betul-betul saya lihat. Sejarah mengatakan bahwa stres dan kesulitan itu menyatukan manusia. Udah gak bicara soal perdebatan agama. Ini susah, apa yang bisa saya bantu? Ini menjerit, kasihan sekali, saya ulurkan tangan. Dan kita agak repot, kita perlu jamahan, kita perlu bantuan, orang datang mengirim sesuatu. Lagi-lagi sejarah mengatakan bahwa stres dan masa kesulitan menyatukan manusia. Nah untuk itu saudara, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan. Nah ini yang menarik nih.
Di Jakarta khususnya, PSBB itu diulangi lagi, diperpanjang lagi, direvisi kembali. Saudara, saya mengalaminya juga. Di Jakarta Pusat sulit sekali untuk bisa dine in, makan di dalam restoran, hanya bisa take away. Tapi di beberapa tempat lain diizinkan walaupun ada distancing. Nah, pembukaan baru itu bahaya. Ini hati-hati kalau kita ikut-ikutan. Pada waktu banjir melanda 40 hari, saya mau bicara soal Nuh, okay? Noah's Ark, Nuh. Pada waktu banjir melanda 40 hari, Nuh tidak segera keluar. Ingat ceritanya di dalam kapal? Di dalam perahunya itu, dia kirim burung dara keluar, dan setelah hari ketiga, burung itu tidak kembali. Dia tahu itu adalah tanda waktunya untuk keluar. So, Nuh tidak gegabah, karena ramai-ramai keluar, kita keluar. Ramai-ramai makan, kita juga makan. No, dia tunggu. Tentunya ini bukan berarti saudara harus menggunakan burung dara, dia nggak balik, lain lagi ceritanya. No, ini sebagai sebuah cerita tentunya pemahamannya. Janganlah mengikuti arus masa berbondong-bondong keluar karena sudah jenuh tinggal di rumah. Banyak orang sudah tertular dan tidak tahu juga bisa menularkan dan terus menularkan ke orang lain. Marilah kita seperti Nuh menjadi bijaksana, sekali menjadi bijaksana untuk beberapa hari ke depan dalam bahtera kita. That is your home, that is your family. Karena hari-hari ini saudara dan saya selalu bertanya, are we well protected or not? Tidak mungkin sekarang saudara bisa keluar rumah tanpa masker. Itu dah kudu wajib, it's a must punya masker. Nah, untuk itu kita harus bertanya, kalau begitu gimana ya? Sikapilah dalam menghadapi pandemi ini dan COVID ini. Ini saya mau kasih beberapa tipsnya. Silakan mulai dicatat. Ini juga khususnya bagi saudara yang masih bekerja, masih terikat dengan suatu usaha, pekerjaan. Pertama adalah be agile. Tulisannya agile. Be agile artinya cerdas. Kita harus cerdas. Kedua, kita harus fleksibel. Ketiga, kita harus inovatif. Keempat, kita harus gigih. Keempat, kita harus terbuka. Dan kelima, kita harus empati. Dan semua hal-hal demikianlah yang perlu kita lihat. Sekali saya tulis di sini, be agile, cerdas, fleksibel, cekatan, inovatif, gigih, terbuka, dan empati. Nah, saudara, maka dalam hari ini Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji nama Tuhan Yesus. So you have to think something above. Maka mulai hari ini, jangan berbicara, bertindaklah. Jangan mengatakan, tunjukkanlah. Jangan janji, buktikanlah. Wah, luar biasa. Saya mau coba menyederhanakan dalam situasi kondisi ini. Kita tidak usah banyak teori. Okay? Don't tell people your dreams. Show them. Kemudian kita lihat lagi, jangan bicara, bertindak. Jangan mengatakan, tunjukkanlah. Jangan janji, buktikanlah. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sekali lagi, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk di akal. Seringkali aku diciptakan Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan untukku, sah-sah saja, untuk keluargaku. Amin, puji nama Tuhan Yesus. But remember, pada waktu kita diberkati, kita harus kembalikan lagi kepada Dia. Tuhan, ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara punya keluarga dari Tuhan untuk Tuhan. Punya gereja dari Tuhan untuk Tuhan. Punya rumah, punya mobil, whatever you have, from God and back to God. Haleluya. Amin, saudara. Ini yang harus kita lihat posisinya seperti apa. Nah, saudara, untuk merangkumkan semua apa yang ada, saya melihatnya demikian. Memang belakangan ini orang banyak fokus kepada the disease, penyakitnya itu. Fokus kepada yang disebut dengan virusnya itu. Makin banyak kita dengar berita, makin confusing.
ampun, belum ditemukan ini, belum ditemukan itu. Dan juga selain daripada mengidentifikasi permasalahannya, kita juga lagi mencoba mendengar obat ampuhnya itu apa. Banyak dibicarakan soal vaksin. So, penyakit sama vaksin ini masih beredar di mana-mana. Masih menjadi pembicaraan gonjang-ganjing. But nobody seems to know the exact answer. Saya tinggalkan sejenak, saya kembali kepada Tuhan. Tuhan, ini sebetulnya apa sih? Why do you let this happen? Saya mendapat pengertian demikian, saudara. Tuhan itu justru mengizinkan ini supaya kita bisa masuk dalam pemberhentian sejenak, melakukan introspeksi dan pembenahan diri. Sesuatu yang tidak berkenan yang selama ini kita berpikir hanya menjalankan atas dasar pengertian kita sendiri, atas dasar pemahaman sendiri, atas dasar kepintaran sendiri. And God says, stop it. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bersamaku. Karena ini semua pasti ada tujuannya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Karena saudara hidup, saya hidup, pasti ada tujuannya. He has a great purpose. Until we understand this, sampai kita betul-betul paham, oh, hidup ini luar biasa. Dan untuk itu, saya pribadi, saudara, dengan situasi kondisi ini, bacaan firman Tuhan meningkat, meditasi meningkat, doa meningkat, memuji meningkat, menyembah meningkat. Lalu di sanalah Tuhan mulai beracara. Mungkin ini adalah suatu ingatan bagi kita semua. Tuhan, ampunilah. Selama ini memang aku kurang dekat kepadamu. Karena aku terlalu sibuk memikirkan usahaku, pekerjaanku, karirku, bisnisku, everything that I can think of. Oh Tuhan, forgive me, ampunilah aku. Mulai saat ini Tuhan, aku mau berserah kepadamu, menyerahkan sepenuhnya kepadamu. A total surrender, submit unto Jesus. Bapa, aku adalah milikmu. Buatlah aku lebih paham lagi. Dan saudara, kita melihat orang-orang yang lebih dekat dengan dia, itu jalannya pun beda, pikirannya pun beda, ketenangannya pun beda. Maka kuncinya tadi di 2 Tawarikh 7 ayat 14. 1. Humble yourself, rendah hati. 2. Doa. 3. Intim dengan dia, tingkatkan lagi. Dan keempat, berbalik dari jalan yang jahat. And God says, aku akan mendengar dari surga. Dan dia berkata, aku mengampuni semua dosamu. And lastly, aku pulihkan engkau semua seisi rumah, keluargamu, saudaramu, temanmu, bisnismu. Terpujilah namamu. God bless you, GBI. Oh haleluya, Golden Fatmawati dipakai Tuhan lebih lagi. Terpujilah namamu. Dan sebelum saya berpisah sama setiap saudara, a special prayer for all the leaders, para pemimpin, terus diurapi, diberkati, dan juga semua jemaat yang ada as a body of Christ, satu tubuh Kristus, terus kokoh kuat. Tidak ada ruang lingkup untuk mendiskreditkan siapapun juga. We respect one to another. God bless you. Hallelujah. Amen. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami sangat diberkati dengan pesan singkat, dan kami siap Bapa menghadapi pandemi ini, menyikapi dengan cara yang benar Bapa.
Kami tidak mau terlalu banyak fokus kepada permasalahan, tapi kami juga tidak mau melihat besarnya akan masalah kami. Kami tidak mau melihat besarnya akan kebutuhan kami. Kami mau melihat besarnya akan Engkau Yesus dan segala kesanggupan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan melawat setiap kami dan kamu akan diubah dengan cara-Mu yang ajaib. Thank you Jesus. Kami syukuri, kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak berhenti sampai di sini. Engkau terus bawa anak-Mu terus ke level berikutnya. Terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Anak-anak Tuhan yang mengerti, percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Amin.